Pilihlah sesuai, bukan hati nuranimu kadang-kadang salah. Pilihlah apa yang Tuhan katakan dalam hatimu, kan begitu. Ya, emang kamu punya hati nurani? Mana hati nurani? Pilihlah apa yang Tuhan bisikkan ke dalam hati nurani. Ya, jangan karena bisikan saya, atau karena bisikan tetangga, atau karena warna merah atau warna ketawa semua. Apa sudah ada yang terima warna merah? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan di mana seorang Kapolda yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan, menyerukan, mendeklarasikan namanya di segala bangsa. Kapolda ini, beliau terus-menerus menyuarakan, menyerukan, mendeklarasikan Injil Yesus Kristus bagi dunia. Bagi saya, ini Kapolda yang benar, tanpa rasa takut dan gentar untuk memproklamirkan imannya di tengah-tengah dunia. Oleh karenanya, seperti apa videonya? Yuk saksikan video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Semua orang ke TPS yang harus memilih ikut. Pilihlah sesuai, bukan hati nuranimu kadang-kadang salah. Pilihlah apa yang Tuhan katakan dalam hatimu, kan begitu. Ya, emang kamu punya hati nurani? Mana hati nurani? Pilihlah apa yang Tuhan bisikkan ke dalam hati nurani. Ya, jangan karena bisikan saya, atau karena bisikan tetangga, atau karena warna merah atau warna ketawa semua. Apa sudah ada yang terima warna merah? Saya jadi garuk kepala. Ini kalau sudah terima bisikan-bisikan atau janji-janji atau apa lagi? Janji-janji dalam bentuk amplop. Itu berarti bukan suara siapa itu lo gitu? Suara amplop. Jadi saya tantang juga, suara sesuai suara hati. Kamu tanya hatimu benar atau tidak? Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah, ya. Coba Kejadian 2 ayat 7. Kita menyimpang dikit, biar lebih dari 1 jam, ya. Karena berapa hari lagi? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Membentuk, kata membentuk Y, pakai tangan, pakai, ya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan Tuhan pakai kun fayakun. Apa artinya? Terjadi maka terjadilah. Terjadilah pakai firman. Tapi untuk menciptakan kamu dan saya, saudara-saudara dan saya ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, kata membentuk apa ya? Create by own hand, ya. Jadi hanya manusia yang dibentuk, lainnya jadi. Untuk manusia tidak dibilang jadilah manusia, nggak ada. Membentuk dari debu dan tanah,
dan menghembuskan nafas. Bahasa aslinya nefes, yang kita kenal dengan roh sekarang ini, yang diartikan roh. Jadi kita bisa hidup karena dihembuskan nafas. Jadi nafasmu berasal dari mana? Dari Tuhan. Rohmu berasal dari mana? Jadi kamu punya hati nurani atau tidak? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk ini. Jadi kalau kita tidak dihembuskan Tuhan nafas roh itu, ya kita debu dan tanah itu aja kita itu. Ya. Ya nggak? Sudah mulai sadar dari sekarang nih, punya hati nurani itu. Ya jangan mengandalkan hati nurani. Sebab hati nuranimu tergantung situasi, ya nggak? Benar nggak? Kalau semua marah-marah maka kamu ikut marah. Itu hati nuranimu marah. Kalau semua orang baik, kamu baik. Kamu semua orang jahat, itu jahat. Maka ada teori mengatakan, untuk mengenal seseorang, maka kenalkan sama saya 10 orang teman, maka akan saya tahu deh. Maksudnya bagaimana? Untuk mengenal seseorang ini, kenalin sama saya 10 orang saja teman terdekatnya, maka akan saya tahu dia siapa. Iya kan? Iya, karena gini, manusia itu berpola hidupnya. Ya, manusia itu hidupnya berpola. Teori jadi lebar panjang. Teori Benjamin Bloom, ada taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom. Maka babi kumpul dengan babi, ya kan? Monyet kumpul dengan monyet, lebah kumpul dengan lebah. Nah, manusia kumpul dengan manusia. Masih ada teori yang lebih khusus lagi. Maling kumpul dengan maka kalau temanmu maling semua yang 10 orang itu dikenalkan, nah kamu tidak jauh-jauh dari situ juga itu. Nah, itu. Benar itu teori yang sudah dibuktikan oleh Bloom, ya, taksonomi Bloom namanya teorinya, ya. Jadi kalau temanmu orang-orang baik semua, kamu tinggal buka aja di nomor kontakmu itu. Yang satu penipu, yang satu ini semua itu, ya. Nah, di kontakmu itu, kalau saya suka begitu, kalau ada orang yang suka telepon saya, tawarin ini apa-apa, ini transfer ini, maka saya tulis dia penipu satu. Besok-besok ada lagi yang telepon, Pak ini tolong ini sakit, nangis-nangis dia kan, saudara bapak ditabrak ini. Jadi penipu 2. Nah lama-lama kalau lihat nomor kontak saya ke penipu semua di situ. Bukan karena saya memang tulis di situ suka orang penipu, ya, menipu. Maka kalau temanmu penipu semua, tidak jauh-jauh, lama-lama kamu nipu juga. Itu namanya taksonomi. Jadi oleh karena itu suara hati tergantung daripada manusia. Tetapi suara hatimu itu sebenarnya bukan berasal dari kamu. Kamu tidak menciptakan apa-apa, ya, menciptakan. Kalau suara hatimu berasal dari Tuhan, Tuhanlah yang berbisik kepada. Nah, saya pun jadi kampanye. Ini selesai lah itu. Kita masuk ke orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kalau kawanmu orang Farisi, maka mirip-mirip kamu juga orang Farisi juga. Siapa yang orang Farisi di sini? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Siapa ahli Taurat di sini? Kita mestinya semua kita ini ahli Taurat juga, ya enggak? Ahli Taurat yang tidak sama dengan ahli Taurat zaman dulu. Kalau ahli Taurat zaman dulu begini, kata firman Tuhan, kamu harus begini. Maka anak kecil, halo gimana? Itu firman Tuhan, bukan buat saya, buat kamu. Itu, ya kan? Saya tidak termasuk di dalamnya.
Nah, kalau kita ahli Taurat itu tanpa terkecuali firman Tuhan itu mengena kepada semua orang yang hidup, termasuk kepada saya, kepada Bapak Ibu semua. Oleh karena itu konsekuensi dari khotbah saya berdiri di sini itu yang berat. Kalau khotbah ini kan gampang, ya nggak? Gampang nggak berkhotbah? Gampang. Sekarang khotbah banyak-banyak, kamu tinggal setel aja di YouTube, banyak orang khotbah pintar. Ya nggak? Tapi nggak ada kata tapi. Kita tahu nggak kehidupannya sehari-hari? Apakah menggambarkan apa yang ya? Jadi sudah jelas nih besok mau pilih siapa ya? Kembali lagi ke sini. Ya, jadi berdoa sebelum datang ke TPS, berdoa Tuhan, pilihlah, tuntunlah tangan saya memilih siapa yang harus saya pilih sehingga negara kami ini dipimpin oleh orang pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Tepuk tangan sama siapa? Bukan sama saya. Ya, jadi di situ kumpul orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea. Ya, Galilea provinsi yang utara, Yudea provinsi yang selatan. Jadi dua provinsi. Tapi saya bayangkan ini Nusa Tenggara Timur dua provinsi, provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kumpul semua orang Farisi dan ahli Taurat di satu tempat. Kira-kira banyak orang itu ya? Banyak. Itulah yang ada di rumah ini. Di rumah itu ketika Yesus sedang datang. Nah, kira-kira ahli Taurat dan orang Farisi ini kira-kira mau belajar sama Yesus atau kira-kira nuduh-nuduh Yesus kira-kira ya? Mana ahli Taurat? Orang Farisi. Kira-kira datang mereka mau dengar Yesus benar-benaran atau kapan Yesus salah? Ya, kapan Yesus mengatakan yang tidak sesuai dengan Taurat? Maka akan kita lumat. Nah gitu ya. Kuasa. Jadi terpaksa gitu begitu. Di sini disebut kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini begini nih Bapak Ibu, memang penulis Yohanes menuliskan ini, kenapa harus disebut? Ini maksudnya itu kemanusiaan Yesus ditonjolkan di sini, karena sebenarnya kuasa Tuhan yang ada di dalam Yesus itu cuma ada melekat di dalamnya, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu Allah atau tidak? Karena memang Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, nah kalau firman itu menjadi manusia, manusianya Allah atau tidak? Ya, ini harus hati-hati nih. Doktrin Tritunggal harus dipahami betul oleh orang Kristen ya. Yesus bukan Allah, tapi hakikatnya adalah Allah. Ya, harus dipahami nih. Ini Pak Pendeta harus betul-betul mengajar secara betul ini tentang doktrin Tritunggal. Jangan sampai kita masuk ke oneness itu. Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, Allah adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Allah. Tapi ini ada teori yang harus dibesarkan. Suatu saat bisa masuk teori klasik, ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah firman itu menjadi manusia. Nanti kalau kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dan ketika dia manusia, itu dinamakan namanya Yesus. Yesus Kristus. Ketika menjadi manusia. Tetapi kealahannya, naturnya, ya firman tadi,
yang menjadi manusia itu tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ya. Meskipun dia, maka ada konsep manusia 100%, Allah 100%. Jadi tidak pernah berhenti menjadi Allah. Karena kalau berhenti menjadi Allah, nanti kalau dia masuk ke liang kubur pada saat 3 hari sudah mati, nggak bisa bangkitnya. Jadi pada ayat 17 ini memang sengaja ditonjolkan oleh penulis Alkitab adalah Yesus itu sebagai manusia. Tetapi manusia kan ada nih, kuasa Tuhan menyertai dia. Memangnya kuasa Tuhan selama ini tidak ada pada dia? Kan itu pertanyaan kita kan? Tidak. Kuasa Tuhan tetap, tapi karena ini tadi saya ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu tadi, yang kumpul itu siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira percaya nggak sama itu? Nah itu harus dipahami ya. Tapi saya tidak, sebab itu pelajaran di kelas. Kalau di gereja begini apa kita belajar mendalam begitu? Enggak usah ya. Orang Kristen susah, tidak suka pengajaran ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur mereka, berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Jadi begini, kenapa orang lumpuh ini harus dibawa lihat atas? Karena di rumah itu sudah penuh, tidak bisa, sudah penuh sesak. Coba bayangkan dari 2 provinsi, Galilea dan Yudea. Itu baru ahli Taurat saja sudah berapa, belum orang-orang partisan dan kalau kampanye misalnya itu, kira-kira berapa yang hadir? Itu serang kita bayangkan itu ya, kita bayangkan. Ini masuk isi-isi. Kita bayangkan sesuatu yang terjadi, masukkan ke Alkitab ini. Saya kok agak teori-teori ini saya katakan ya. Kita bayangkan sesuatu dimasukkan ke Alkitab ini, isi-isi namanya. Seperti sekarang ini, suatu tempat misalnya tokoh tertentu datang di satu rumah, kira-kira orang yang mengikuti dari jalan saja sudah banyak, ya. Apalagi datang undangannya dari 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara. Kira-kira yang datang berapa? Wah, itu sudah tidak terbayangkan banyaknya itu kalau kita menafsirkan sekarang ini. Zaman itu juga mungkin seperti itu, ya. Banyak orang yang hadir. Jadi diceritakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Bisa nggak? Nggak bisa, karena orang sudah sesat. Apalagi lumpuh kan nggak bisa jalan sendiri. Coba misalnya lagi sesat begini, tiba-tiba ada orang lumpuh nih. Kira-kira sama-sama lihat nggak? Minggir gitu. Kira-kira gimana? Kalau di sini bahasanya begitu. Minggir gitu. Hah? Rondo. Apa artinya ondor itu? Oh, minggir. Oh, itu bahasanya doh. Jangan sampai satu saat polisi lagi di pinggir di jalan. Minggir. Maka pengemudinya orang timur. Dia pelan-pelan minggir pelan-pelan dia sambil lihat. Polisi bilang, "Loh, kenapa nggak berhenti?" Kan perintah Bapak minggir. Bukan berhenti. Ya kan? Di sini ada begitu. Jadi ketika orang banyak itu sedang ada di dalam rumah itu, kira-kira orang lumpuh ini bisa jalan atau tidak? Nah, mana orang lumpuh tidak bisa jalan? Kalau orang lumpuh bisa jalan, bukan lumpuh namanya itu, pura-pura. Nah, ini lumpuh beneran, tidak bisa jalan. Jadi dia harus digotong. Kalau kira-kira orangnya lagi dalam rumah itu banyak sekali, tiba-tiba bilang orang lumpuh. Terus
Yang lainnya kira-kira mau minggir atau tidak? Tidak mau minggir, sebab orang semua mau pengen rebutan, mau pengen dengar apa kata Yesus, mau pengen lihat. Ada yang mau pengen dengar, ada yang pengen lihat, ada yang pengen tahu siapa Yesus itu, ada yang pengen kesembuhan, ya enggak? Tapi rata-rata pada saat itu orang yang datang mengikuti Yesus itu selain orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat kira-kira datang mau ngapain? Catat-catat lah ya. Kapan suaranya Tuhan Yesus salah ini, maka akan diveto sama dia. Di gereja juga begitu ya. Kalau pendeta lagi khotbah, kalau di belakang, bukan, di sini tidak ada. Nanti di luar. Kalau kan pendeta serba susah ya, ya enggak? Panjang khotbahnya salah, pendek juga salah, ya enggak? Kalau panjang khotbahnya apa di pendeta? Harga tomat, harga cabai, gosip-gosip di gereja tidak jelas sampai sejam begini nih, panjang kali khotbahnya. Saya sampai ngantuk. Dia yang ngantuk, pendeta yang salah. Ya. Kau jangan pernah ke gereja GSCA itu lagi. Itu kalau khotbah itu, wah nggak jelas itu. Kampanye melulu di dalam. Itu kalau panjang. Kalau pendek juga salah. Kita dapat apa di gereja itu? Kita masih baru foto-foto ganti status, khotbah sudah selesai. Baru ganti status, khotbah sudah. Itu kalau pendek. Jadi ini boleh panjang atau tidak nih? Boleh. Berapa kali ganti status? Jadi akhirnya begini. Orang lumpuh ini akhirnya kira-kira bagaimana bisa sampai pas di hadapan Yesus, sebab Yesus sedang dikelilingi oleh banyak orang. Maka karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ini ditulis sangat gampang, tapi dilaksanakan susah. Susah nggak ini dilaksanakan? Saya mau tanya dulu, kira-kira orang ini berapa orang? Minimal 4. Nah, tapi nanti kalau kita baca di Lukas itu memang digotong oleh 4 orang. Oke, mau saya tanya dulu, kalau ada di tetanggamu orang lumpuh, kira-kira kamu mau nggak salah satunya dari 4 orang? Tidak ada hubungan famili, tidak ada apa. Tiba-tiba kamu datang, saya ini yang akan gotong. Jadi siapa kamu? Itu pertanyaan saya. Siapa kamu? Kira-kira kalau ini benar 4 orang, ini Alkitab mengatakan 4 orang. Saya mau pengen tanya, kira-kira 4 orang ini siapa? Apakah ini jemaat GSDA? Apakah salah satunya ada jemaat GSDA di sini yang datang ini, yang tiba-tiba menawarkan dirinya untuk menggendong atau mengangkat 4 orang ini? Apa ada di sini? Ini pikir-pikir ini. Jangan hanya lewat begitu aja cerita ini. Ada 4 orang menggotong dia sedang sakit. Saya pengen tanya dulu ya. Kalau orang lumpuh itu bisa jalan atau tidak? Tidak. Kalau dia bisa jalan berarti pura-pura. Nah, kalau ini lumpuh beneran, sejak lahir lumpuh, menjadi pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini. Siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh? Sebab orang lumpuh ini nggak ada jalan. Dulu belum ada HP, belum ada WA, belum ada telepon, belum ada memberitahu. Yesus ada di situ loh. Siapa kira-kira yang memberitahu kalau Yesus ada di situ? Kita kan berpikir nggak? Siapa yang memberitahu kepada orang lumpuh ini kalau Yesus ada di situ? Oke.
dia tahu Yesus itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Bagaimana caranya orang lumpuh ini percaya sama Yesus? Tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu. Iya kan? Ini pekerjaan kita. Pekerjaan kita semua ini. Bapak Ibu, siapa yang pernah ketemu Yesus? Tidak ada, termasuk saya. Tapi kenapa saya percaya Yesus? Siapa yang bikin saya percaya Yesus? Bapak Ibu tanya, tidak perlu jawab kepada saya. Tanya pada dirimu sendiri hari ini, siapa yang membuat kamu percaya Yesus sehingga datang di sini? Apa kamu dijanji-janjikan pakai amplop datang di sini atau apa? Ini sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Siapa kira-kira yang membuat orang lumpuh ini tahu Yesus, percaya Yesus, dan Yesus bisa menyembuhkan? Sehingga nanti dia bisa mau diangkat. Ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak dan ibu dari rumah tergerak hatinya setiap hari, setiap minggu datang di tempat ini dan beribadah di tempat ini? Foto Yesus pun tak ada di sini kan? Kenapa bapak ibu percaya? Pikirkan, kalau bapak ibu bisa seperti ini sekarang, ada orang lumpuh di rumah, kapan dia bisa mendengar Yesus? Lumpuh mungkin dia tidak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh hatinya, lumpuh pikirannya, lumpuh imannya. Ya, di rumah ada nggak ya? Tetanggamu ada? Ada yang lumpuh imannya, lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya dia. Lihat kamu mau pergi ke gereja, ngapain lagi ini ke gereja? Iya nggak? Ada nggak di situ? Kira-kira yang orang lumpuh ini, yang ini di sini, kita eksegese ya. Orang lumpuh ini, siapa yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu baik? Siapa yang akan memberitahu kepada orang lumpuh yang ada di tetanggamu itu kalau Yesus itu baik? Oleh karena itu, makanya saya tekankan tadi, orang Farisi sama orang ahli Taurat. Kan orang lumpuh itu bilang, Yesus itu baik. Maka orang lumpuh bilang, kamu baik atau tidak? Iya nggak? Orang lumpuh nanya nggak sama kita? Ini orang lumpuh hatinya lah, lumpuh imannya itu ya. Selama ini tidak pernah ke gereja. Kamu mau khotbahin dia, ayo dong ke gereja, ikut sama saya. Di gereja itu begini orangnya, begini. Tuhan Yesus baik. Maka dia tanya sama kamu, kamu baik atau tidak? Dan dia tidak perlu tanya, dia lihat dari kehidupanmu sehari-hari ya. Kamu bilang Yesus, kamu aja maling. Kamu itu tukang tipu. Bilang Yesus baik. Lihat kamu baik dulu baru saya baik. Itu baru apa benar itu orang lumpuh ini mau benar ya? Kan kita bayangkan itu. Karena orang lumpuh ini, siapa itu Yesus? Kan begitu ya? Apa dia? Kan nggak pernah dengar. Dia lumpuh di rumah total. Jalan-jalan ke mall juga tidak pernah. Ikut KKR juga enggak, kan gitu. Nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah dengar Yesus, nggak pernah tahu Yesus. Kira-kira siapa ini yang memberitahu kepada dia kalau Yesus itu bisa menyembuhkan? Ini pekerjaan kita semua ini. Datang ke sini, nanti pulang, mana orang lumpuh? Iya kan? Mungkin kamu tidak ketemu orang lumpuh secara fisik, tetapi di tetanggamu, di dalam rumahmu, di banyak juga orang lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh hatinya, lumpuh perasaannya, lumpuh semuanya. Lumpuh semuanya. Nah, itu perlu kamu beritahu agar dia bisa datang di sini mendapat kesembuhan, ya nggak? Nah sekarang itu kan yang diharapkan
Kita bisa bayangkan lah, kira-kira orang lumpuh ini kan nggak pernah jalan-jalan. Padahal waktu itu juga tidak ada WA, tidak ada handphone, tidak ada siapa yang dari mana dia tahu kalau Yesus ada di sebelah, ada di dekat situ. Dari mana dia tahu? Kalau tidak ada orang yang beritahu, ya kan? Bagaimana firman Tuhan sampai kepada kalau tidak ada orang yang memberitakan? Jadi dibutuhkan orang yang memberitakan, dibutuhkan kita semua fungsinya memberitahu kepada orang lumpuh ini agar orang lumpuh tahu dan yakin betul mau diangkat, ya kan? Oke, kira-kira yang 4 orang ini nggak yang beritahu? Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan yang 4 ini. Ya katakanlah kita berbaik hati, yang 4 ini adalah di dalam 4 orang. Kira-kira yang 4 orang ini kira-kira siapa? Kita pikirkan ya, siapa kira-kira 4 orang ini? Apakah saudaranya? Apakah orang lain? Apakah tetangganya? Orang yang paling mungkin di kehidupan kita, yang paling datang kalau kamu sakit, yang paling datang jenguk kamu siapa? Keluarga? Teman? Tetangga? Kalau tetanggamu nggak datang, saya pertanyakan kamu orang Kristen atau tidak ya? Kalau kamu sakit tetangganya belum? Biar mati, biar tahu rasa dia ya. Itu kalau tetanggamu bilang begitu sama kamu, waduh kamu hidup setengah-setengah di neraka itu. Iya kan? Jadi oleh karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menjadi manusia Kristen, menjadi pengikut Yesus. Kamu juga mulai punya tetangga juga, ini punya tetangga, punya teman. Terus kamu sakit, tidak ada teman yang besuk. Terus kamu selama ini hidup ngapain? Apalagi saudara juga nggak datang juga. Saudara nggak datang. Nah terus siapa lagi yang mau datang kalau kamu sakit? Saudara nggak datang, teman nggak datang, tetangga yang nggak datang. Terus siapa yang datang? Iya, ini kalau kita ini kira-kira 4 orang ini, salah satunya adalah tetangga, salah satunya teman, salah satunya saudara, satunya lagi siapa? Pendeta. Kok kamu pikirin pendeta terus ya dari tadi? Kok pikirin pendeta terus? Nah, salah satunya siapa? Katakan itu salah satunya adalah dirimu sendiri yang ada di sini sekarang itu. Ya, datang beritahu kepada orang lumpuh ini, bro, di sana ada Yesus, bro, bisa sembuhkan. Kira-kira pertanyaan orang lumpuh ini bilang apa? Emangnya kamu sudah pernah ketemu? Kira-kira yang tidak pernah ketemu, kira-kira bilangnya gimana? Saya sih tidak pernah ketemu. Tetapi orang yang sudah pernah ketemu juga dengan teman yang sudah ketemu lagi. Ceritanya gimana? Ya, benar nggak ini? Kira-kira kita menceritakan kepada dia bagaimana? Bro, kamu sudah pernah ketemu belum? Kalau kamu sudah pernah ketemu, siami bro. Bahasa Cina ya, siami. Saya sudah ketemu. Dan begitu memandang wajahnya, saya sudah sembuh. Kamu perlu ke sana. Kira orang lumpuh bilang, bagaimana saya mau ke sana? Saya kan lumpuh. Oleh karena itu, mau kita angkat, mau apa enggak? Kira-kira sulit nggak meyakinkan orang lumpuh ini untuk mau diangkat? Sesulit itulah untuk mempengaruhi dia sehingga dia datang kepada Yesus, ya enggak? Sesulit itulah kita membawa orang-orang tetangga kita untuk datang kepada Yesus. Sesulit itulah murid-murid Kristus dulu membawa orang-orang Kristen datang mengikut Yesus. Bahkan sampai mati. Ya, 12 murid Yesus itu hanya Yohanes yang hidupnya, yang matinya benar. Yang lainnya mati gak jelas. Ada yang dipancung, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik pakai kuda sampai habis. Sudah pernah dibacakan di sini. Begitulah cara mereka mendekati orang-orang agar orang-orang ikut Yesus. Kira-kira sulit nggak mendekati orang yang lumpuh itu? Sulit. Tidak gampang meyakinkan dia.
Oke, sudah yakin dia, terus mau bawa lagi. Kira-kira siapa yang beli tali? Siapa yang keluar duit beli tali? Siapa yang keluar duit pakai kalau sarung ya? Siapa yang kasih mau sarungnya dikasih begitu untuk pakai sarung lah ini ya? Kalau tandu di sini dulu pakai apa, sarung ya? Nah, sarung lah kita bikin tandu tempat tidurnya dia misalnya begitu ya. Sarung siapa ini? Orang lumpuh ini tidak orang kaya, orang lumpuh. Dari mana duitnya? Ya kan? Siapa yang mau keluar sarung? Apa begini dulu? 1, 2. Halo sarung. Di sini ada begitu nggak? Begitu pendeta bilang hari ini kita ada kebutuhan untuk ini, maka jemaatnya bilang, lu ya, begitu nggak di sini? Tidak ya? Tidak di sini. Di sini orang baik-baik semua. Coba ya. Ini saya sudah ngomong berapa lama? Sudah 30 menit. Belum mulai nih khotbah. Baru pendahuluan. Jadi masih lanjut kita ya? Oke. Siapa kira-kira yang mau urunan sarung, urunan kayu? Siapa yang ambil kayu? Siapa yang ambil sarung? Siapa yang ambil tali? Kan pasti dibicarakan dulu ini. Ya kan? Kalau kita tidak sehati menjadi umat Kristen, menjadi jemaat di gereja ini, maka gereja ini akan begini-begini aja terus. Ya kan? Ya kan? Kalau pekerjaan itu digendong oleh satu orang, mampu nggak dia? Kalau yang lumpuhnya kira-kira segede saya, yang gendong sebesar apa? Oleh karena itu makanya butuh empat orang. Dan 4 orang ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang luar biasa, seperti jemaat di sini. Biasa-biasa atau biasa? Luar biasa? Biasa di luar? Luar biasa tidak? Jadi kita pikirkan ini, 4 orang yang gotong ini, ada orang biasa atau orang luar biasa? Sebab mereka uang keluar, tenaga keluar juga, iya kan? Tenaga keluar, strategi keluar, iya kan? Coba begitu selesai, oke, saya mau diangkat deh, saya mau ketemu Yesus, kata orang lumpuh itu. Terus bagaimana? Gilirannya adalah giliran keluar uang ini untuk mengangkat dia, karena waktu itu tidak ada Gojek, tidak ada taksi. Yang ada adalah ditandu sama 4 orang ini, dan tandunya juga tidak ada. Kan tidak mungkin orang itu siapin tandu kan? Dari mana? Kakinya juga lumpuh. Yang nyiapin tandu adalah orang yang akan menandu ini. Siapin sarung, siapin tali, siapin semuanya adalah orang yang ngangkat ini. Jadi kamu sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kalau tidak mau seperti itu, maka orang lumpuh tidak ada sampai kepada Tuhan. Karena pengorbanan orang-orang hebat zaman dulu lah, makanya kita ada di sini sekarang ini. Benar kan? Jadi kita jangan hahi sekarang ini. Semua orang berkorban zaman dulu sehingga kita bisa berada di tempat ini. Bapak Ibu, saya ceritain ini. Seorang yang menerjemahkan Alkitab ini dari bahasa aslinya kepada bahasa Inggris, itu harus dipotong kepalanya. Waktu dia dipotong, ditanya, kenapa kamu terjemahnya? Biarlah saya mati, biar orang-orang yang mengerti bahasa Inggris bisa kenal Kristus. Gak apa-apa saya dipotong dan dipancung kepalanya. Itu pengorbanan orang-orang itu sehingga kita berada di sini. Pengorbanan ke-4 orang ini sehingga orang lumpuh ini bisa sampai kepada Yesus. Kira-kira berat atau tidak? Dan orang lumpuh itu sehat. Jadi kalau kamu sehat-sehat saja, berarti tidak ada artinya. Sehat-sehat saja, ya, sehat-sehat saja, berarti tidak berbuat apa-apa. Yang sehat ini perlu seperti 4 orang ini. Mereka meyakinkan, mereka juga keluar uang,
mereka juga keluar tenaga. Iya kan? Mereka juga keluar tenaga, ngangkat dia, coba ngangkat. Ngangkat. Siapa yang buka atap? Obeng siapa yang dipakai? Tang siapa yang dipakai? Kan mereka mendingan dulu nih. Apakah ini semua rumah ini punya tang, punya obeng? Kira-kira pinjam punya siapa? Punya Pak Pendeta? Atau punya tukang sebelah? Untuk buka itu rumah itu. Iya kan? Kira-kira tangga siapa tangga? Pakai tangga atau tidak? Pakai tali atau tidak? Nah, kita pikirkan isi-isi tadi. Kita pikirkan kondisi sekarang ini, ngangkat orang lumpuh ke atas rumah orang, itu gampang atau tidak? Sulit. Orang lumpuh begitu dibuka. Ini saya beritahu, zaman dulu, biar tidak terlalu berpikiran yang ngawur-ngawur. Zaman dulu rumah itu dari tebing-tebing biasanya menjorok ke dalam, ya. Maka atap rumah itu dibuat dari kayu-kayu gelondongan. Di tengah-tengah kayu gelondongan dibikin lagi kayu-kayu kecil, baru dilabur pakai tanah, ya. Oleh karena itu kalau membuka atap rumah cukup pakai kayu di dalam sini, goreng tanah itu, maka diangkat kayunya, ya kan? Zaman itu begitu. Di ensiklopedia ceritanya begitu. Diangkat kayunya, baru boleh diturunkan. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaan saya, itu pekerjaan ringan atau berat? Berat. Siapa yang disuruh ke atas? Kamu duluan ke atas dulu. Buka dulu pintu. Buka dulu apa? Atap itu. Ya. Kalau Bapak Ibu, salah satu yang memang kebetulan yang naik ke atas itu pengorbanannya sungguh luar biasa. Dia naik dulu. Dia buka dulu atap ini. Habis itu turun lagi nggak dia? Turun karena ngangkat orang lumpuh. Siapa yang duluan naik dua ke atas? Yang angkatin orang lumpuh ini. Kalau orang lumpuhnya kira-kira belagu-belagu, ini jatuh itu gimana? Tambah lumpuh dia. Jadi maksud saya, jangan kamu bikin tambah lumpuh orang yang mau dibawa kepada Yesus. Ya kan? Kamu harus betul-betul merawat dia sehingga dia sebelum sampai kepada Yesus, dia benar-benar hatinya yakin dia bertemu Yesus. Ya kan? Kita sudah mulai berpikir belum? Pikirkan ini orang ini diangkat itu. Pada saat diangkat kira-kira kalau mereka tidak kerjasama dengan baik, orang lumpuh bisa jatuh. Ya kan? Oleh karena itu orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat gereja ini harus kerjasama dengan baik. Pikirkan kerjasama, beda nggak sama-sama bekerja? Beda ya? Jadi sama-sama bekerja atau kerjasama ya? Kerjasama. Ini kerjasama dipikirkan. Coba dibayangkan ya, orang Kristen yang 4 orang ini meyakinkan, beli tali, berkorban uang, berkorban tenaga, dan berkorban keringat juga. Iya, mereka angkut, mungkin pada saat angkut itu tangannya luka ya. Waktu menurunkan, ya kan berat ini, turunkan. Sebentar. 4, satu di sana, satu di sini. Kalau ini tiba-tiba tidak pegang dengan baik, orang lumpuh bisa jatuh, ya kan? Orang lumpuh. Iya kan? Dia dijaga betul sama 4 orang ini sehingga betul-betul coba dia melihat pas yang mana ini buka-bukaan pintu yang pas di depan Yesus. Ya, karena persis di depan Yesus. Ini pekerjaan mudah atau tidak? Itu menjadi orang Kristen tidak mudah, Bapak Ibu. Memenangkan orang, apalagi sekarang ini banyak yang lumpuh, udah lumpuh belagu lagi ya, yang mau dibawa kepada Yesus. Oleh karena itu kalau kamu setengah-setengah membawa dia, maka dia tidak datang, dia jatuh di jalan. Jangan bikin jatuh di jalan. Jadi mereka angkat benar-benaran datang kepada Yesus sehingga orang lumpuh ini benar-benar. Ya, sudah mulai dapat ini apa artinya ya? Ketika Yesus melihat apa hadiahnya, kita tadi kerja berat, apa hadiahnya pada orang ini? Ayat 20 ya. Nah,
Mari kita sama-sama. Ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Siapa ini mereka? 4 atau 5? Kenapa 5? Ada 4 yang angkat dan 1 yang iya. Jadi sampai Yesus bilang, ketika mereka melihat iman mereka. Tadi begini. Jadinya yang satunya, yang lumpuh juga punya. Kalau yang lumpuh tidak punya iman, maka ini tidak muncul kata-kata itu. Tidak muncul firman Tuhan itu. Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, 5 ya. Siapa yang kira-kira membuat ini beriman ini? Pekerjaan 4 orang mulai dari meyakinkan, gotong royong, bekerja sama, buang uang, buang tenaga, buang pikiran, buang keringat. Itulah proses itu yang dilihat oleh orang lumpuh ini. Sehingga sampai Yesus bilang, ketika Yesus melihat iman mereka. Apakah ini kira-kira penghargaan yang luar biasa? Coba kalau hari ini Yesus bilang sama kita, ketika mereka melihat iman jemaat di Bestia. Berarti kalau Yesus melihat iman mereka, itu permulaan dari mukjizat yang akan terjadi. Ketika Yesus melihat iman orang lumpuh, ketika Yesus melihat iman perempuan yang berpendarahan 12 tahun, ya, ketika Yesus melihat iman Marta dan siapa? Maka Lazarus dibangkitkan. Jadi ada dasarnya Bapak Ibu. Ini tidak begitu saja sembuh. Ada prosesnya, ada bagiannya Tuhan, dan ada bagiannya orang 4 dan yang lumpuh. Ya kan? Kira-kira jadi orang Kristen gampang atau mudah? Hari ini kita belajar dari cerita ini, kita belajar dari kejadian ini, bahwa jadi orang Kristen tidak mudah, Bapak-bapak. Teman-teman, itulah dia seorang Kapolda yang dimana beliau ini dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mendeklarasikan dan menyuruhkan Injil Kristus bagi dunia. Di samping ia melayani sebagai Kapolda, ia juga melayani Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanan penginjilan, saudara. Wow, sungguh luar biasa ya. Seorang Kapolda, ia melayani Tuhan. Di samping ia juga melayani masyarakat sebagai Kapolda, dan juga ia melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai penginjil, saudara. Nah teman-teman, pelayanan penginjilan bukan hanya pekerjaan misionaris, bukan hanya pekerjaan para pendeta, dan bukan hanya pekerjaan seorang hamba Tuhan, bukan, saudara. Penginjilan atau dengan kata lain memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus, adalah tanggung jawab setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia wajib dan harus memberitakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena hanya melalui Yesus Kristus dunia ini dapat diselamatkan. Di luar Yesus Kristus tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Karena manusia berdosa ini tidak mungkin ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu manusia, saudara dan saya, membutuhkan penyelamat, dan penyelamat itu hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, penginjilan bukan hanya pekerjaan pendeta, hamba Tuhan, dan misionaris, tetapi penginjilan adalah pekerjaan setiap kita, orang
percaya, wajib memberitakan Injil Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, saya bukan pendeta, saya bukan misionaris, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan orang yang lulus di dalam bangku teologi, dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara bekerja, baik sebagai guru, PNS, pegawai kantor, staf, dan di mana saja, Alkitab mengatakan kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang melalui sikap hidup tiap-tiap hari saudara, melalui perkataan saudara tiap-tiap hari, yang membuat orang lain diberkati. Maka saudara sedang memperlihatkan karakter Kristus di dalam hidup saudara dan saya, ya. Dimanapun saudara bekerja, Anda tidak mau korupsi, Anda jujur, Anda menolak kompromi, dan Anda tidak kompromi untuk melakukan itu, maka saudara dan saya, Anda sedang memperlihatkan karakter Kristus di dalam hidup. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap saudara memberikan komentar yang baik di kolom komentar. Jangan komentar yang menghujat, komentar yang menjelek-jelekan, bahkan komentar-komentar yang melecehkan satu dengan yang lain, sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk menjelek-jelekan, merendahkan, menjatuhkan, dan bahkan melecehkan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan saudara dan saya untuk mengasihi, untuk menjadi berkat. Saudara dan saya harus menjadi berkat melalui perkataan. Jika saudara dan saya memberikan komentar yang baik, yang bermanfaat, yang mengedukasi, maka ketika orang lain membaca komentar, ide, dan gagasan saudara, maka Anda sedang memberkati orang lain melalui tulisan Anda. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.